Yasmin Mahidara. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Pada hari ini saya ingin memberikan informasi atau menjelaskan kepada kalian semua tentang salah satu teori dari ilmu komunikasi, yaitu teori retorika. Kalian ketahui bahwa teori retorika ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf berkebangsaan Yunani yang bernama Aristoteles. Beliau merupakan salah seorang ahli yang merupakan murid dari Plato. Aristoteles ini perlu kalian ketahui, semasa hidupnya beliau banyak mencetuskan pemikiran-pemikirannya tentang berbagai aspek pengetahuan, salah satunya matematika, sains, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah teori yang akan kita bahas hari ini, yaitu teori retorika hasil pemikiran dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan memberikan efek kepada orang lain yang kita berikan pesan tersebut. Nah, di sini dalam teori retorika ini tuh dikenal adanya yang namanya persuasi. Persuasi itu merupakan pendekatan yang kita lakukan sebagai pihak yang memberikan pesan atau speaker terhadap pihak yang menerima pesan untuk meyakinkan mereka tentang apa yang telah kita sampaikan. Karena ketika informasi yang kita sampaikan tuh diyakini 100% oleh mereka, otomatis informasi yang kita sampaikan ini akan menjadi lebih efektif dan membawa efek bagi orang yang telah menerimanya. Menurut Aristoteles, ada 3 unsur utama yang sangat penting dalam proses komunikasi. Yang pertama ada seorang pembicara atau speaker. Yang kedua ada message atau pesan yang ingin disampaikan dari pembicara ke pendengar. Dan yang ketiga adalah audiens atau pendengar. Di sini itu menurut Aristoteles, pendengar itu sangat berperan penting bagi keberlangsungan komunikasi. Karena pendengarlah yang pada akhirnya menentukan tujuan akhir, apakah informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dan diterapkan oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga membawa dampak bagi diri mereka maupun lingkungan mereka sekitar ataupun tidak. Teori retorika ini memiliki 2 asumsi. Asumsi yang pertama adalah pembicara yang baik ini harus mempertimbangkan halayak mereka. Ketika kita berbicara atau ingin menyampaikan informasi kepada publik, kita harus mengetahui latar belakang dari orang yang kita ajak bicara itu apa, kehidupan sosialnya seperti apa, pekerjaannya apa, seperti agar kalau misalnya nih ada orang yang ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat kecil yang misalnya rata-rata tingkat pendidikannya tuh SMA, SMP. Nah, beliau itu bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan dan tidak berbelit-belit sehingga informasi yang dia sampaikan tuh dapat lebih efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah pembicara yang efektif itu harus memiliki bukti dalam presentasinya. Kalau ini tuh jelas banget karena ketika kita menyampaikan informasi tanpa bukti, maka kita tuh akan diragukan oleh orang yang menerima informasi tersebut. Ini nyampein informasi benar apa enggak? Jangan-jangan hoax. Nah, kalau begitu kan nanti takutnya pesan yang kita sampaikan tuh akan kayak diterima nggak diterima gitu karena orang bingung mau mempercayai kita atau tidak karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung dari informasi yang kita sampaikan. Makanya sebelum kita melakukan memberikan informasi kepada orang lain, kita selain memberikan informasi, kita juga harus memberikan bukti atas informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Dalam teori retorika itu terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pembicara agar pesan persuasif yang disampaikan itu dapat berjalan secara efektif. Nah, prinsip-prinsip itu dinamakan kanon. Nah, prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 5, yaitu penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. Yang pertama adalah penemuan. Penemuan itu adalah konstruksi atau penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pesan. Yang kedua itu adalah pengaturan. Pengaturan itu adalah kemampuan seorang pembicara untuk mengorganisasikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu ada gaya. Gaya itu merupakan penggunaan bahasa untuk menyampaikan pesan. Yang keempat ada penyampaian, itu presentasi nonverbal dari ide-ide pembicara. Yang terakhir ada ingatan. Ingatan itu menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya dalam pikiran pembicara.